HP gaming yang satu ini dari tahun lalu hingga tahun ini pun harganya masih stabil di 3 jutaan nih guys. Pakai chipset sekelas Snapdragon 855, terus dapat varian yang 8128GB. Meski awalnya pakai OS Android 9, siapa sangka masih dapat update software yang bikin performanya makin ngebut. Ada yang tahu ini HP gaming seri apa? Begitu dibuka ternyata masih dapat dus putih polos. Nah ini dia Xiaomi Black Shark 2-nya. Padahal harusnya cuma dapat unit only nih, tapi ternyata ada boxnya juga. Dan setelah dibuka, ternyata seller masih berbaik hati ngasih travel adapter yang standar. Dan kabel data USB Type-C, dan masih dapat bonus pin SIM tray juga. Setelah dicek, tingkat kemulusan unit yang kita beli ini overall masih mulus banget. Dan nyaris kayak baru nih. Hampir nggak kelihatan baretan halus bekas pemakaian sama sekali. Asli deh, mantep banget nih desain gaming dari Black Shark 2 ini ya guys. Walau masih terasa identik dengan Black Shark generasi pertama, namun dengan warna silvernya ini terlihat lebih keren dan gaming banget. Dengan build quality yang solid perpaduan aluminium frame dan back casingnya, serta logo S di belakangnya ini bakal bisa menyala dalam kondisi tertentu, atau bisa kita setel sendiri untuk settingannya. Buat gamer yang pengen tampil beda waktu lagi ngegame, jelas tampilan desain belakang HP gaming ini bakal jadi ciri khas tersendiri. Apalagi tampilan layarnya juga paling pas nih, nggak ada poni ataupun tompelnya. Terus terasa presisi aja bagian dahu dan dahinya. Pakai layar AMOLED yang kualitasnya juga masih terasa oke. Didukung fitur stereo speaker, jelas bikin multimedia makin terasa maksimal. Kurang lebih kayak gini nih kualitas audionya. Waktu pertama kali nyala, awalnya masih pakai OS Android 9. Tapi HP gaming ini masih dapat kebagian update OS Android 10 yang berbasis JOYUI versi 11. Dan waktu dites pakai Antutu versi 9, skor sebelum diupdate mencapai 522 ribuan. Namun setelah diupdate, skornya naik menjadi 532 ribuan. Sedangkan untuk skor Geekbench 5 tesnya mendapatkan 686 poin untuk single core dan 2439 poin untuk multicore-nya. Terakhir saya tes juga pakai aplikasi 3D Mark pada mode Extreme Stress Test. Untuk stabilannya di 87,7% dengan skor terbaik di 829 poin. Dari skor benchmarknya ini aja udah terlihat ya seberapa powerful HP gaming ini. Game PUBG Mobile masih bisa nih dapetin settingan Ultra HD Ultra atau HDR Extreme. Dan saat dimainkan pakai settingan HDR Extreme, gameplaynya tetap terasa lancar dan hanya terkadang frame drop di saat momen tertentu. Baik sensor gyro ataupun touchscreen-nya tidak terasa delay sama sekali. Suhu panas HP maksimal di 42 derajat Celcius yang masih cenderung hangat dan tidak begitu panas. Dan selama 30 menit bermain, baterainya berkurang sekitar 12%. Pokoknya buat main game yang satu ini masih tergolong nyaman banget. Apalagi buat player gyro jelas masih recommended. Saya tes juga buat mainin game Genshin Impact. Game yang memiliki data hingga 16GB ini settingan defaultnya berada di medium. Dan saat dites pakai settingan rata kanan dengan mode 60fps jadi kurang begitu smooth. Walau tetap terasa playable namun bakal terasa frame drop saat full efek animasinya muncul saat melawan monster. Dan yang paling terasa adalah suhu panas HP yang terasa lebih panas dibandingkan game PUBG tadi. Suhu panasnya mencapai 46 derajat Celcius yang lumayan hangat dan agak terasa panas. Dan selama 30 menit bermain baterainya berkurang sekitar 17%. Recommendednya sih main di settingan default aja ya biar HP-nya nggak terlalu demam. Kalau buat nonton YouTube selama 1 jam, posisi brightness dan volume di 50%, baterainya berkurang sebanyak 8%. Terus saya tes juga pakai aplikasi PC Mark, endurance baterainya bisa bertahan selama 10 jam 57 menit. Lumayan awet nih untuk sebuah HP gaming yang sudah cukup berumur. Untuk kecepatan unlock sidik jari di dalam layarnya pun tergolong cepat dan akurat nih. Sama halnya dengan kecepatan face unlock-nya yang cepat dan lebih simpel untuk digunakan. Xiaomi Black Shark 2 ini dibekali setup dual kamera dengan kamera utama sebesar 48MP berapertur f1.8 dengan fitur dual pixel PDAF dan kamera telefoto sebesar 12MP berapertur f2.2 yang support 2 kali optical zoom dan PDAF juga. Di bagian depan terdapat kamera selfie sebesar 20MP berapertur f2.0 yang menggunakan lensa wide dan support SDR. Berikut adalah beberapa hasil contoh fotonya yang menurut saya sudah cukup oke untuk sebuah HP gaming. Walaupun tone warnanya cenderung flat, jadi masih perlu sedikit edit lagi agar saturasi warnanya lebih terasa.
guys, nah kita tes kamera depannya. Ini silau banget walaupun di jam 3 sore. Ini kualitasnya di 1080p 30 fps. Dan itu settingan yang ada ya. Gimana nih buat kalian? Nah, ini aku jalannya lumayan cukup cepat. Kalian bisa lihat kestabilannya kayak gimana. Dan ini juga cukup sepi, jadi mungkin karena bisa dengar suara aku lebih jelas ya. Ini terang banget ya guys. Nah, ini aku membelakangi cahaya matahari. Kalian bisa lihat bedanya apa. Nah, sekarang kita tes kamera belakangnya pakai 1080p 30 fps ya. Oke, langsung aja jalan. Kita lihat kestabilannya kayak gimana. Dan memang terang banget ya hari ini. Padahal masih jam 3 sore. Biasanya jam 3 sore itu mendung, tapi hari ini terang banget. Jadi kalian bisa lihat gimana untuk kalau misalkan membelakangi cahaya matahari kayak gimana. Terus kalau misalkan langsung menghadap cahaya matahari, kalian bisa lihat perbedaannya di kamera belakangnya kayak gimana. Pantesan aja ya guys, harganya masih tergolong stabil dan turunnya nggak drop-drop banget. Apalagi kalau pas dapat yang masih mulus kayak gini. Bahkan buat jalanin game berat terbaru saat ini pun, performa HP gaming ini masih termasuk mumpuni. Cuma memang untuk ketahanan baterainya sudah nggak seawet kayak pas HP-nya masih baru dulu. Walaupun tetap saja ketahanan baterai unit yang kita dapat ini masih tergolong oke nih. Yang tertarik untuk membeli HP gaming bekas review ini, linknya ada di kolom deskripsi ya guys. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Semoga video bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.